pemimpin-pemimpinnya. Ramadan ini dadi ramelan. Fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dan jika sekiranya penduduk suatu negeri, masyarakat suatu negara mau beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, maka niscaya akan kami bukakan barokah-barokah yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Dari ayat ini jelas para jamaah, syarat untuk mendatangkan barokah itu adalah amanu wattaqau. Masyarakat yang beriman dan bertakwa, masyarakat manapun asal beriman dan bertakwa, pasti yang turun barokah. Masyarakat manapun kalau nggak mau beriman dan bertakwa, yang terjadi adalah musibah. Nah, Pucung Beduk ini jadinya seperti apa? Ya tergantung masyarakatnya. Purwanegara ke depan seperti apa? Ya tergantung masyarakatnya. Amanu wattaqau apa enggak? Kalau amanu wattaqau jadinya mesti barokah. Tapi kalau nggak mau amanu wattaqau, jadinya mesti musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang apa sebab-sebab terjadinya musibah? Sebab-sebab terjadinya kehancuran. Kita berangkat dari ayat wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin merusak, ingin menghancurkan suatu daerah, suatu negeri, maka kami perintahkan para pembesarnya, para tokohnya, penggedenya, elitnya, bisa pengusahanya, orang-orang kayanya, bisa pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang mempunyai kebijakan, diperintah untuk tunduk patuh kepada aturan Allah, untuk taat, beriman dan bertakwa. Tapi mereka malah berbuat kerusakan, mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan, mereka berbuat zalim. Maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Artinya Bapak Ibu adik-adik para jamaah, yang menyebabkan musibah dan kehancuran itu para tokoh, para pembesar, para pemimpin yang tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Mereka malah berbuat kerusakan, melakukan pelanggaran, penyimpangan, berbuat zalim kepada rakyat kecil. Jadi yang menyebabkan musibah dan kerusakan itu bukan yang keplok-keplok tadi. Orang-orang yang doprok-doprok di bawah itu kan hidupnya hanya, maaf, pelengkap penderita. Yang punya potensi merusak itu yang duduknya di panggung. Sama yang di kursi bawah tenda. Beda itu sudah. Yang nggak terima silahkan pulang. Loh, siapa yang mau bantah wong ini ayat Quran? Kerusakan yang diperbuat oleh para pembesar, kezaliman mereka kepada masyarakat kecil, itu yang mendatangkan musibah, itu yang bikin kehancuran. Artinya gini, ke depan Indonesia, negara yang kita cintai ini, ada dua kemungkinan. Mungkin akan menjadi barokah, bertambah baik, tapi mungkin akan hancur sehancur-hancurnya. Saya tidak menakut-nakuti,
Karena Bapak Ibu, nggak ada jaminan kalau Indonesia ini akan abadi terus ada sampai kiamat. Nggak ada jaminan. Tidak ada ayat Quran yang menjamin kalau negara Indonesia ini akan selalu ada. Nggak ada hadis Nabi yang menjamin kalau negara Indonesia ini akan lestari terus sampai kiamat. Dan dalam sejarah tidak ada di dunia ini negara yang abadi. Dulu ada negara hebat, Yunani kuno, kuat, wilayahnya luas. Nasibnya akhirnya hancur. Sekarang tinggal kenangan. Romawi, negara besar, tentaranya kuat, setiap perang tidak pernah kalah, wilayahnya luas. Sekarang hancur, tinggal cerita. Kayaknya kok nggak paham yuk diajak bahasan kayak gini. Masyarakat Pucung Beduk Purwanegara ini memang terkenal cantik-cantik, tapi agak on. Maaf ya, itu bahasa akrab saya, jangan dimasukkan ke hati. Saya kalau ngomong on itu bahasa cintanya aku ke kamu, biar kita itu deket gitu loh. Oke, kalau Yunani kuno, Romawi kejauhan, Uni Soviet, masih ingat? Negara besar, superpower, negara adidaya, paling ditakuti dunia itu dua negara, Amerika Serikat sama Uni Soviet. Dulu Uni Soviet itu negara besar, tidak ada yang berani. Sekarang nasibnya hancur berkeping-keping, pecah menjadi negara-negara kecil. Yang kuat tinggal satu, Rusia. Mustahil rasanya untuk mengembalikan Uni Soviet menjadi negara besar kembali. Gak mungkin. Wis pecah dari negara cilik-cilik. Kita juga punya sejarah. Dulu ada kerajaan Mataram kuno, hebat. Sekarang tinggal cerita. Ada kerajaan Pajajaran, hebat, negara besar, rajanya sakti, tentaranya kuat, wilayahnya luas. Sekarang tinggal kenangan, tinggal cerita. Sriwijaya itu luasnya separuh Nusantara, tentaranya kuat. Sekarang tinggal cerita. Majapahit ini malah paling besar. Wilayah Majapahit itu lebih luas daripada wilayah Indonesia. Malaysia ikut kerajaan Majapahit dulu. Singapura, Brunei, Thailand masuk wilayah kerajaan Majapahit. Sekarang tinggal kenangan, tinggal cerita. Tidak menutup kemungkinan Indonesia itu nanti nasibnya tinggal cerita. Halo? Itu sejarah. Kan sejarah itu aslinya bahasa Arab. Syajaroh. Apa Bu? Sajaroh. Nah, karena lesan orang kita, terutama orang Jawa, itu susah mau mengucapkan lughat Arab. Syajaroh susah, diambil mudahnya sejarah. Mau ngomong syahadatain repot sekaten. Kalimah syahadah susah, kalimosodo. Apalagi lesannya orang Jawa. Ridho diwaca lilo, fardu diwaca perlu, duhur ya luhur, Ramadan ini dadi ramelan. Ana wong jenenge Abdullah Kang Dolah, Abdul Razak Dul Raja, Abdul Majid dipanggil Dul Genjit. Ada orang bersin ahing maunya baca alhamdulillahi rabbil alamin, ya mergo repot ahing andulamin. Lu suruh ngucapin bulan-bulan Komariah itu susah lesannya. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumadil ula, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal. Halo?